Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan pembuatan sistem informasi monitoring skripsi mahasiswa Universitas Lama Papua berbasis web. Video ini akan diawali dengan penjelasan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan dari pengembangan sistem ini. Kemudian akan ditampilkan flowchart, alur sistem, desain antarmuka pengguna, hingga implementasi coding program secara bertahap. Mari kita simak bersama penjelasannya. Saat ini, kita hidup di era digital yang menuntut semua proses, termasuk pendidikan untuk berjalan lebih efisien dan terintegrasi. Tapi kenyataannya, banyak aktivitas akademik, terutama dalam proses penyusunan skripsi, masih dilakukan secara manual atau konvensional. Hal ini sering menimbulkan berbagai masalah seperti komunikasi yang kurang efektif antar mahasiswa dan dosen pembimbing, dokumen yang tercecer, hingga progres bimbingan yang sulit dilacak. Kondisi ini tentu tidak hanya menyulitkan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhirnya tepat waktu, tapi juga menyulitkan pihak program studi dalam memantau perkembangan masing-masing mahasiswa. Prodi butuh data yang rapi, cepat, dan bisa diakses kapan saja untuk pengambilan keputusan. Sayangnya, belum semua kampus termasuk Universitas Lama Papua memiliki sistem informasi yang mendukung kebutuhan tersebut secara optimal. Dengan adanya sistem ini, proses bimbingan skripsi diharapkan jadi lebih transparan, efisien, dan terdokumentasi dengan baik. Tidak hanya membantu mahasiswa dan dosen, tapi juga menjadi alat bantu manajemen akademik yang lebih modern dan akuntabel. Melihat permasalahan ini, kami merancang sebuah sistem informasi monitoring skripsi berbasis web. Sistem ini bertujuan untuk mempermudah mahasiswa dalam mengajukan judul, mengunggah dokumen, serta mencatat proses bimbingan secara digital. Dosen pembimbing juga dapat memberikan catatan dan memantau revisi dengan lebih mudah. Sementara pihak prodi bisa melihat rekap dan status mahasiswa secara menyeluruh. Tujuan dari aplikasi sistem informasi monitoring skripsi berbasis web. Secara umum, tujuan dari pembuatan sistem ini adalah untuk membangun sebuah aplikasi berbasis web yang dapat membantu proses pembimbing dan monitoring skripsi mahasiswa agar berjalan lebih terstruktur, efisien, dan transparan. Secara khusus, tujuan dari pengembangan sistem ini adalah yang pertama, menyediakan platform digital yang memfasilitasikan interaksi antara mahasiswa dengan dosen pembimbing dalam proses pembimbingan skripsi. Yang kedua, mempermudah mahasiswa dalam mengajukan judul, mengunggah dokumen skripsi, serta memantau proses penyusunan skripsi secara relatif. Yang ketiga, membantu dosen pembimbing dalam memberikan catatan bimbingan, penilaian revisi, serta membentuk status kemajuan mahasiswa, revisi, ACC, atau siap sidang dengan lebih sistematik. Yang keempat, memberikan akses kepada pihak program studi untuk memantau dan merekapitulasi perkembangan skripsi seluruh mahasiswa secara menyeluruh, guna mendukung pengambilan keputusan akademik yang lebih akurat. Yang kelima, meningkatkan efisien dan transparansi dalam proses penyusunan skripsi dengan mendokumentasikan seluruh aktivitas bimbingan dan revisi dalam satu sistem terpusat. Setelah memahami latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan pengembangan sistem ini, kita akan masuk ke bagian berikutnya, yaitu flowchart. Flowchart ini menggambarkan alur kerja sistem secara menyeluruh, mulai dari proses login hingga monitoring skripsi mahasiswa. Di sini saya akan menjelaskan flowchart dari aplikasi sistem informasi monitoring skripsi berbasis web. Teman-teman dapat melihat gambarnya di samping. Flowchart menggambarkan alur kerja sistem secara menyeluruh, dimulai dari proses login hingga interaksi pengguna sesuai dengan rule mahasiswa, dosen, atau admin prodi.
Tiap rule memiliki fitur dan tujuan spesifik dalam sistem ini. Adapun detail setiap tahapannya, yang pertama yaitu mulai. Titik awal proses sistem akan dimulai. Yang kedua, halaman login. Pengguna atau mahasiswa, dosen, admin untuk melalui halaman login dengan username dan password. Sistem akan mengakses ke database untuk memverifikasi identitas pengguna. 3. Validasi dan deteksi rule. Setelah login berhasil, sistem mengidentifikasi pengguna berdasarkan data akun. Contoh, rule mahasiswa, maka diarahkan ke dashboard mahasiswa. Yang keempat, mahasiswa. Dashboard mahasiswa berisi ajukan judul skripsi, mengisi dan mengirim usulan judul ke admin. Upload dokumen proposal bab 1 sampai bab 5 file revisi. Lihat dosen pembimbing, ditentukan oleh admin. Catatan pembimbing, mahasiswa bisa membaca komentar dari dosen. Progress bar, visualisasi status skripsi, belum diajukan, bimbingan, ACC, sidang. Kelima, dosen pembimbing. Dashboard dosen berisi daftar mahasiswa bimbingan, otomatis muncul berdasarkan penempatan admin. Lihat dan download file skripsi. Tulis catatan bimbingan, disertai tiap kali ada pertemuan atau revisi. Ubah status skripsi, revisi, ACC, siap sidang. Yang keenam, admin prodi. Dashboard admin berisi, lihat pengajuan judul, tetapkan dosen pembimbing, memantau progres semua mahasiswa. Cek laporan sidang, logout dan selesai. Setelah interaksi selesai, pengguna dapat logout. Sistem kembali ke kondisi awal dan login. Setelah melakukan audit sistem melalui flowchart, kita lanjut ke bagian desain antar meta. Desain ini menunjukkan tampilan dari halaman-halaman yang akan diakses oleh pengguna, seperti halaman login, dashboard mahasiswa, dan forum monitoring skripsi. Ini merupakan tampilan web sistem monitoring skripsi mahasiswa. Website ini memungkinkan 3 jenis pengguna untuk login dan mengakses dashboard, yaitu mahasiswa, dosen pembimbing, dan admin prodi. Semua tampilan dibangun menggunakan Tailwind CSS dan font Awesome dengan tambahan chart.js untuk grafik di dashboard prodi. Yang pertama yaitu halaman login, yang terdiri dari logo Universitas Lama Papulero yang tampil di atas, kemudian form login dengan input, email, kemudian password, login sebagai mahasiswa, dan tombol masuk. Setelah login sebagai mahasiswa, akan tampil dashboard berikut, terdiri dari 3 kolom, yaitu kolom profil mahasiswa, status skripsi, dan aksi cepat. Di profil mahasiswa terdiri dari nama, NIM, prodi, dan dosen pembimbing. Di status skripsi, di sini kita bisa melihat dengan progress bar yang otomatis random saat login. Dan di kolom ketiga ada aksi cepat yang terdiri dari log bimbingan, penjadwalan sidang, dan upload draft. Nah, di timeline skripsi sendiri terdiri dari pengajuan judul, seminar proposal, bimbingan skripsi, dan sidang skripsi. Jika kita klik log bimbingan, mahasiswa akan diarahkan ke halaman ini. Nah, di sini terdapat form tambahkan log bimbingan. Di sini kita bisa pilih tanggal, misalnya kita pilih tanggal 5. Di sini kita klik catatan bimbingannya, misalnya revisi. Nah, setelah kita tambahkan catatan bimbingannya, kita kirim log. Nah, di sini di riwayat bimbingan akan muncul catatan pada revisi dari skripsi kita. Di mana di tabel riwayat bimbingan ini terdiri dari nomor, tanggal, catatan, dan status serta aksi. Dan di aksi kita bisa lihat dan hapus.
Selanjutnya, kita login sebagai dosen pembimbing. Setelah login sebagai dosen pembimbing, di sini juga terdapat 3 kolom, yaitu profil dosen, statistik bimbingan, dan notifikasi. Di mana di profil dosen terdiri dari nama, NIDN, prodi, dan jumlah bimbingan, dan di statis bimbingan jumlah sesi bulan ini dan mahasiswa yang siap sidang. Dan di notifikasi yaitu terdiri dari log terbaru dari mahasiswa. Di tabel daftar mahasiswa bimbingan terdiri dari nomor, nama mahasiswa, NIM dan status skripsi, progres serta aksi, di mana di aksi kita bisa lihat log. Dan yang terakhir, kita login sebagai admin prodi, klik masuk. Jadi, setelah login sebagai prodi, terdapat 3 kolom juga di sini, yaitu ada total mahasiswa, sudah sidang, dan sedang bimbingan. Di sini juga terdapat statistik status skripsi yang bisa teman-teman lihat, di mana warna pink ini menandakan belum bimbingan, dan warna kuning sedang bimbingan, dan warna hijau siap sidang, dan warna ungu sudah sidang. Dan yang terakhir yaitu tabel data mahasiswa, di mana terdiri dari nama, NIM, pembimbing, status, progres, dan terakhir update, fitur pencarian dan filter status, tombol ekspor data, serta navigasi halaman. Tahap selanjutnya adalah proses pengkodean atau coding. Di bagian ini, saya akan menampilkan sebagian dari skrip yang digunakan dalam pembuatan sistem menggunakan bahasa pemrograman web seperti HTML, CSS, PHP, dan database MySQL. Selanjutnya, mari kita lihat implementasinya. Di sini saya akan menjelaskan web yang kami buat yang berjudul Sistem Informasi Monitoring Skripsi Mahasiswa. Aplikasi berbasis web ini dirancang untuk memantau dan mencatat perkembangan skripsi mahasiswa dengan 3 jenis pengguna, yaitu mahasiswa, dosen pembimbing, dan admin prodi. Selanjutnya, struktur halaman utama yang nama file codingannya index.html. Yang pertama, login page. Form login ini menangkap email, password, dan role pengguna. Setelah login berhasil, sistem akan menyembunyikan form login dan menampilkan dashboard sesuai peran. Yang kedua, dashboard mahasiswa. Di dalam codingan ini menampilkan profil mahasiswa, status dan progres skripsi, timeline tahapan skripsi, aksi cepat seperti upload bimbingan atau jadwal sidang. Data ditampilkan secara dinamis dengan JavaScript. Yang ketiga, halaman log bimbingan. Codingan ini akan menampilkan halaman yang digunakan oleh mahasiswa untuk mengisi form input log bimbingan yang berisi tanggal, catatan, dan file, menampilkan riwayat log dalam bentuk tabel. Data log ini ditambahkan secara dinamis menggunakan JavaScript. Yang keempat, dashboard dosen. Codingan ini menampilkan profil dosen, statistik bimbingan, notifikasi log dari mahasiswa, tabel daftar mahasiswa bimbingan, dan tombol lihat log per mahasiswa. Tombol ini hanya memberikan alert, contohnya ada di bawah. Yang kelima, dashboard admin prodi. Codingan ini akan menampilkan beberapa fitur, yaitu statistik mahasiswa berdasarkan status, grafik menggunakan chart.js, filter berdasarkan nama dan status, dan ekspor data. Penjelasan mengenai pembuatan sistem informasi monitoring skripsi mahasiswa Universitas Lamak Pakuliondro berbasis web, mulai dari perumusan masalah, tujuan, hingga proses desain dan implementasi sistem. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menjadi referensi dalam pengembangan sistem informasi serupa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.